Sudah masuk, Bu? Sampun, Bu. Jubaidah. Sampun. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Yes. Yes. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Bapak Mahroji. Monggo, Bapak Mahroji. Oh, yang lainnya. Ketua kelas. Marilah pertemuan ini kita buka dengan pembacaan surat Al-Fatihah dan dengan majelis Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Selesai. Oh, sekarang kita cek kehadiran. Apakah semuanya sudah hadir hari ini? Anak-anak? Siap. Sudah, Bu. Ibu absen dulu ya. Di Bu Mutmainah. Hadir? Bu Nini Hadiroh. hadir? Hadir, Bu. Pak Sahala hadir? Hadir Bu Mutma. Alhamdulillah. Yuk. Kita harus semangat ya. Iya, Bu. Ya Bu. Semangat. Ngantuk ini Bu, mohon maaf Bu. Kenapa Pak? Ngantuk satanya, Bu. Kita harus semangat ya. Iya, Bu. Ya. Tepuk 1. Tepuk 2. 3. Pinter sekali. Tepuk semangat. Sebelum pelajaran kita mulai, Ibu akan menanyakan materi sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, Pak Muhid. tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah paham? Tadi malam siapa yang sudah belajar? Tadi malam? Yo. Saya, Bu. Saya, Bu. Belajar. Jadi kalau sudah belajar, Ibu kasih pertanyaan, kemudian sudah paham materi sebelumnya. Oke. Untuk materi sebelumnya, saya akan bertanya. 1. Di mana Nabi Muhammad dilahirkan? Ayo anak-anak, siapa yang bisa jawab? Ya Bu. Maka, Bu. Kan? Di Mekah Bu. Pinter sekali, hebat. Ya. Dilanjut pertanyaan yang kedua. Siapa nama ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Abdul. Ayo. Abdullah, Bu. Bu. Pintar sekali, hebat, anak pintar. Nama ayah Nabi Muhammad adalah
Abdullah. Kamu terus dilanjut pertanyaan. Yang ketiga, siapa nama ibu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yo. Siti Aminah. Pintar, anak hebat. Semuanya hebat semuanya. Sudah bisa, sudah paham ya. Nama ibu Nabi Muhammad adalah Siti. Siti siapa? Siti Aminah. Siti Aminah. Betul. Terus pertanyaan selanjutnya. Siapa nama kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yo, siapa yang bisa? Ayo. Abdul Muthalib. Muthalib. Itu nama kakek. Siapa? Nabi siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat, hebat. Nih. Terus dilanjut pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang kelima. Siapa nama paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yo, Pak. Abu Thalib. Abu Thalib. Yang kakek itu Abdul Thalib. Thalib. Paman adalah Abu Thalib. Sama Ya, Abu Jahal. nggih. Sudah paham semuanya? Sampun, Sudah, Bu. Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah paham apa belum? Paham. Paham apa belum? Sudah, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah sudah. Kalau sudah, sekarang Ibu tanyakan apa sih manfaatnya mempelajari masa kanak-kanak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yo, siapa yang bisa jawab? Yo, Saya, Bu. pinter. Bu Lulu, ayo coba Bu Lulu. Supaya lebih mencintai lagi, Bu, kepada Rasulullah sehingga bisa meniru akhlak beliau. Pinter. Hebat Bu Lulu. Tepuk tangan semuanya. Hebat Mbak Lulu. Kasih hadiah. Apa Bu Lulu? Minta hadiah apa Bu Lulu? Minta hadiah Teman umroh, sikil. Bu. Mobil ya, mobil Bu Lulu. Umroh saja, Bu. Umroh, Bu. Sekarang dilanjut. Apa motivasi kamu mempelajari masa kanak-kanak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ayo, siapa lagi yang mau jawab? Nanti tak Ibu kasih kasih hadiah yang lebih baik dari Bu Lulu. Ayo, siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Bu Nino. Mana Bu Nino? Bu. Ayo Mbak Nino, ayo Mbak Nino. Ya, Bu. Oke, Apa tadi ya, ayo Bu? coba. Ibu kasih. Tadi apa ya, Bu, tanyanya? Ya, itu masa kanak-kanak Nabi Muhammad itu. Oh iya, Bu, agar kita itu bisa mengetahui dulu zaman kecilnya Rasulullah seperti apa, jadi nanti kita bisa meniru keteladanan beliau. Hebat sekali Bu Nino. Hebat sekali. Tepuk tangan semuanya. Dapat hadiah ya, Bu? Oke. Selanjutnya sekarang tujuan pembelajaran. Tolong nanti ini bisa anak-anak bisa membaca nggih? Bisa membaca tujuan pembelajarannya. Ayo kita baca. Ayo, siapa yang mau baca tujuan pembelajaran ini? Ayo. Jalan, Bu. Ayo, oke, bahasa halang. Monggo bahasa halang. Nggak jalan, Bu. Bahasa halang. Kak jalan, Bu. Nggak jalan. Nggih. Nggak muncul, Bu. Oh, nggak muncul. Ya, bentar, sebentar. Ini tak? Gini. Sudah muncul? Belum, Bu. Bu, Muncul. nggak jalan, Bu. Yang di sebelah kanannya yang digeser-geser, Bu. Bukan yang di kiri.
Nanti dulu, sebentar. Oke, sebentar. Coba pakai enter, Bu. Oh, nggih. Sudah jalan tak? Sudah? Masih belum. 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 Tujuan pembelajaran. Sudah? Sudah jalan? Belum, Bu. Belum. Nah, tujuan pembelajaran nomor 1, memahami masa kanak-kanak Nabi Nah, Muhammad nggih. alaihi Sampun, wasallam sampun. Nggih. sebagai teladan pribadi yang jujur, menghormati sesama, taat kepada orang tua. Ini sudah muncul tak ibu-ibu, anak-anak? Sudah muncul tak ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Agak kecil-kecil, sudah Bu. muncul. Coba bacakan. Dia tujuan pembelajaran ini. Ayo, coba bacakan. Tujuan pembelajaran memahami masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW sebagai teladan pribadi yang jujur, menghormati sesama dan taat kepada orang tua. Terus, alur tujuan pembelajarannya. Juga dibaca. Ya. Peserta didik memahami masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW sebagai teladan pribadi yang jujur, menghormati, dan taat kepada orang tua. Tepuk tangan Bu Ninung. Tepuk tangan Mbak Nino. Selanjutnya, ini nanti ada metode diskusi. Marilah kita lihat video bersama-sama tentang materi masa remaja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah muncul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bertemu lagi dengan Bu Zubaidah dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Materi yang kita akan pelajari yaitu masa remaja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita membaca doa dulu bersama-sama dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah ini bisa memberikan kemudahan dan kelancaran pada saat pembelajaran nanti. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar tentang masa remaja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Masa remaja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan remaja-remaja lainnya. Masa remaja adalah periode penting dalam pembentukan sifat seseorang. Juga merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Perbedaan masa remaja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan remaja-remaja lain adalah terletak pada sifat dan watak Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang luhur. Masa remajanya digunakan untuk hal-hal yang baik dan positif.
dengan kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan juga orang lain. Nah, sekarang kita akan melihat aktivitas masa remaja Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang beliau lakukan ketika masa remaja? Nabi Muhammad sangat rajin bekerja, baik membantu pekerjaan rumah maupun membantu orang tuanya atau pamannya dalam mencari nafkah. Aktivitas pertama yang beliau lakukan pada masa remaja yaitu dengan mengembala kambing. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menggembala kambing milik kerabat dan orang-orang Mekah sekeliling gurun. Untuk merumput dari pekerjaan itu, beliau mendapatkan upah dan gaji yang selanjutnya. Gaji dan upah itu diberikan kepada pamannya untuk membantu mencukupi kehidupan keluarga sehari-hari. Aktivitas kedua yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa remaja yaitu dengan ikut berdagang pamannya ke negeri Syam. Pada saat itu beliau berusia 12 tahun. Nah, ini adalah pengalaman pertama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdagang. Dalam perjalanannya inilah keduanya bertemu dengan pendeta Nasrani yang bernama Buhairah, yang melihat tanda-tanda Nabi terakhir pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bersemangat dan tekun dalam bekerja. Aktivitas yang ketiga adalah ikut serta dalam perang Hijr. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berpartisipasi dalam perang Hijr adalah bentuk sifat pemberani dari seorang remaja Muhammad. Hijr adalah peperangan yang terjadi antara keluarga keturunan Kinanah dan Quraisy dengan keluarga keturunan Qais. Pada saat ini, usia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baru berusia 14 tahun. Beliau hanya bertugas mengumpulkan panah yang datang dari pihak musuh ke garis kaum Quraisy. Aktivitas yang keempat adalah meninggalkan tradisi buruk pada masa seusianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menghindari semua perilaku buruk yang menjadi tradisi di kalangan pemuda seusianya pada masa itu, seperti berjudi, berzina, meminum minuman keras, berkelakuan kasar, dan lain sebagainya. Nah, karena sifatnya yang baik ini, beliau mendapat julukan As-Shodiq, yang artinya yang benar, dan juga Al-Amin, yang dapat dipercaya dari masyarakat kita dan sekitarnya. Semenjak kecil hingga remaja, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat-sifat yang baik, di antaranya sifat tawadu atau rendah hati. Dari sejak kecil hingga remaja sampai dewasa, nanti anak-anak dengan mempelajari akhlak luhur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa remaja ini, kalian bisa dan harus yakin melalui ikhtiar dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan dan memiliki sifat jujur seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki gelar Al-Amin.
Kesimpulan dari materi yang kita pelajari kali ini tentang masa remaja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu keberhasilan tidak dapat diraih dengan sendirinya, perlu usaha dan perjuangan keberhasilan. Demikian yang ya kita materi. Halo. Halo. Hai Bu. Hai Bu. Hai. Halo. Nggih. Hai. Sudah. Dalam materi tersebut kita akan menyimpulkan atau sudah paham materi tersebut? Sudah, Bu. Sudah Bu. Alhamdulillah, kalau sudah paham, ayo kita presentasikan hasil pengamatan video dengan kelompoknya masing-masing. Ya, Siap, Bu. oke. Kelompok 1, Bu Ninu, Bu Fatimah, kelompok 2, Pak Asik, Kakak, Bu Maina, Bu Pak Mansur. Kelompok 3, Pak Mahroji, Bu Isrotul, Bu Septi, Pak Bu Ainul. Ya, mari kita diskusikan dari kelompok 1. Ayo, Bu Nindu. Iya Bu, untuk presentasi kali ini hasil pengamatan video dari kelompok kami, kelompok 1, bahwasanya masa remaja Rasulullah, ya masa remaja ya Bu tadi, itu beliau banyak sekali mengikuti pada paman beliau. Contohnya seperti menjadi penggembala kambing, pedagang. Dari situ kita sebagai anak muda bisa meniru perilaku yang baik dari Nabi. Seperti itu Bu, hasil diskusi kami. Gimana dulu? Ya, sudah Bu dulu. Bu Nino. Ya, Bu Nino. Iya, terima kasih, Mbak Nino. Ya, sudah. Sudah tadi Bu. Ya. Nggih, Bu. Terima kasih Bu Lulu, Bu Nino. Ya, sekarang dilanjut kelompok 2. Kelompok 2, ayo Bu. Siapa? Bu Lulu tak? Lulu. Enggak Bu Lulu. Mbak Lulu, kelompok 1. Kelompok 2, Pak. Oh, kelompok 2. Kelompok 2. Ini sudah Simpulkan lemah Bu ya. Ya. Kesimpulannya, Kelompok berapa? Rasulullah itu ketika masa remaja itu berdagang Bu, ikut berdagang pamannya ke negeri Syam. Kemudian setelah menikah, beliau itu sering bertahanus nggih di Gua Hiro. Kemudian sampai akhirnya mendapatkan wahyu yang pertama Bu. Kemudian ketika selesai bertahanus, Rasulullah itu pulang ke rumahnya dan bercerita kepada istrinya tentang kejadian itu Bu. Nah, itu Bu mungkin kesimpulan. Terima kasih Bu Lulu. Ye. Sekarang dilanjut kelompok 3. Yuk, siapa kelompok 3?
Yo, kelompok 3. Pak Bu Septi. Monggo Bu Septi. Yo. Bu Pak Mahroji. Bu Ainur. Monggo Bu Septi. Oh itu Mbak Septi sudah ready itu Bu. Nggih. Monggo Bu Septi. Nggih. Niki Nabi Muhammad masih kecil nggih. Nggih. Masa remaja. Masa remaja, ya. Nggih, masa remaja itu ikut pamannya ya, ikut ke pamannya berdagang kesam ya. Nggih. Terus kemudian dari perdagangan itu karena Nabi Muhammad itu suka dengan perdagangan, makanya Nabi Muhammad itu diberi gelar Al-Amin, sehingga Nabi Muhammad itu karena dagangannya melakukan dan jujur, maka dalam perjalanan berdagang bertemulah dengan Khadijah. Itu saja Bu, maaf Bu. Ya, terima kasih Bu Septi. Sekarang sudah sekarang Ibu kasih lembar LKPD. Ya. Ayo kerjakan yang nomor 1. Coba Pak Muhid, nomor 1 Pak Muhid. Apa sifat dan keistimewaan? Ayo Pak Muhid, nomor 1 Pak Muhid. Jujur. Nah, apa sifat dan keistimewaan Nabi Muhammad SAW masa remajanya dalam asuhan pamannya Abu Thalib? Sifatnya adalah jujur. Ya, Amin. Al-Amin. Ayo nomor 2. Siapa yang nomor 2? Pak Mahroji, nomor 2. Ya. Al-Amin, dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Mandiri, bertanggung jawab, bekerja keras, tidak malu. Ya. Ya, yang penting halal, gembala kambing. Ya. Seperti itu. Tepuk tangan Pak Mahroji. Terus dilanjut pertanyaan selanjutnya. Apa yang membedakan nilai Nabi Muhammad SAW dengan kebanyakan remaja saat ini? Ayo Pak Sahalah. Yang membedakan. Coba diulangi Bu pertanyaannya. Ya. Apa yang membedakan Nabi Muhammad, masa remaja Nabi Muhammad dengan masa remaja saat ini? Masa remajanya Nabi Muhammad dengan saat ini. Ya, yang kalau remaja saat ini, kalau dibandingkan dengan kepribadian remaja saat Nabi Muhammad masih ada, ini sangat jauh Bu. Wah, sangat jauh. Jadi kalau remajanya zamannya Nabi ini sudah dari kecil sudah sangat mandiri, sedangkan saat ini remaja ini kemandiriannya masih banyak kurangnya. Begitu Bu. Terima kasih. Untuk selanjutnya, bagaimana cara menunjukkan rasa cinta dan penghormatan kepada suri teladan umat Nabi Muhammad SAW? Yo. Siapa ini? Bu Septi, ya Bu Septi. Pribadi saat nomor 4 Bu. Nomor 4. Nomor 4, apa perilaku dan sifat yang dapat dicontohkan dari pribadi Nabi Muhammad? Jujur, sabar. Ya, pintar Bu Septi. Dilanjut.
Nomor 5. Bagaimana cara menunjukkan rasa cinta dan penghormatan kepada suri teladan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ayo, siapa? Saya Bu, Ya. dengan mengikuti ajaran beliau, dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ya, pintar Pak Ruswanto. Terima kasih. Mantap, Mas Ros. Wis kira apa? Biasa. Sudah paham? Untuk Sudah, Bu. masa remaja Nabi Muhammad SAW? Sudah paham? Iya, Bu. Paham, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk materi yang akan datang, ini materi masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Ya, materi ini anak-anak bisa mencari di Google atau YouTube. Oke. Terus kemudian nanti bisa di BR, jadi BR. Dikumpulkan minggu yang akan datang. Oke. Ya, anak-anak. Ya, Bu, sih. Materi yang akan datang ini nanti dicari di Google dan di YouTube. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Dalam pembelajaran ini semuanya senang apa belum? Tenang, Bu. Bu, sudah bel, Bu. Tenang. sekali. Ya. Bu sudah. Bel. Ya. Bu, sudah bel. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi Amin. kita Amin. dan bagi nusa dan bangsa. Amin. Ayo Amin. kita tutup dengan pembacaan doa Pak Ketua, Pak Sahala. Ya, oke, teman-teman, marilah kita tutup bersama-sama dengan Robbikot Ataitani nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Robbikot Ataitani ilma wa ja'alahu nafi'an fid dini wa Amin, 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 Amin. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.